Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poultry and Livestock Innovation Forum 2025 yang bertemakan inovasi dan digitalisasi untuk daya saing industri peternakan Indonesia. Ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam Poultry and Livestock Innovation Business Forum, bagian dari rangkaian Jakarta Pet Expo 2025. Forum ini kami inisiasi sebagai wadah kolaborasi antara dunia riset, industri, dan komunitas peternakan untuk bersama-sama menjawab tantangan sektor perunggasan dan peternakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita bicara tentang Poultry and Livestock Innovation Forum, sebuah gagasan bersama Pak Denny Yunus ya Pak ya. Jadi kita ingin ada satu forum yang menghubungkan antara inovasi teknologi dengan pelaku usaha. Itu mimpi besarnya gitu Pak. Yang kapan lagi kita mulai sekarang, mumpung Pak Denny punya forum gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang, beliau wartawan senior di industri ini. Pak Denny terima kasih, nyambung. Saya kira semoga berkah apa yang menjadi inisiasi Pak Denny tadi dengan PT Songolas. Saya gampang ingatnya Pak, karena itu bahasa ibu saya itu Songolas, COVID-19. Pak Sinong terima kasih, nangkep saya kira. Yang menarik dari saya tadi, one meeting, technical meeting. Saya untuk itu langsung daftar, karena di situ akan mengurai masalah-masalah. Karena memang kami banyak masalah, kira-kira gitu. Jadi mungkin dengan adanya MOU nanti kita bisa mengurai satu-satu. Pak Dedi, terima kasih di narasumber yang luar biasa dan insya Allah tadi menginspirasi kami sebagai pelaku di akar rumput ini, khususnya budidaya final stock. Izin Bapak Ibu, Pak ini semestinya yang di sini Pak Insinyur Winarno, tetapi karena beliau sakit sehingga saya mewakili beliau terkait dengan tema pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Setiadi dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Jadi sekarang ini ada peluang dan tantangan inovasi teknologi dan digitalisasi usaha sapi perah. Seperti diketahui Pak Sugeng bahwa peternak sapi perah ini ada yang big farm, ada yang di bawah koperasi. Nah saya adalah menjelaskan tentang peternak sapi perah rakyat yang ada di bawah koperasi. Jadi kepemilikannya juga masih kecil, nanti kita lihat. Kemudian juga memang masih minim teknologi, karena memang dilakukan secara manual oleh para peternak. Tetapi atas tadi bahwa sekarang ini harus kita memulai tentang teknologi, maka sekarang sudah mulai para peternak sapi perah masuk ke dalam inovasi teknologi dan melakukan digitalisasi oleh koperasinya. Karena ini adalah sebuah keharusan. Tanpa itu kita akan sangat ketinggalan. Oke, sudah cukup jelas Pak Rahmat ya. Jadi mungkin ini bisa dilanjutkan ya forum seperti ini untuk bisa kita realisasikan kolaborasi ke depan. Selanjutnya Pak Sugeng. Saya memang belum ada itu Pak, minta bantu nanti untuk bisa aksesnya, karena yang ada juga belum implementasi. Misalnya permintaan 10 tahun 2024 itu aja. Saya terkait dengan handling ayam, sapi dan lain-lain, mungkin saya belum dapat, dan itu mungkin tahun depan atau tahun ini saya juga nggak, sama sekali belum Pak, terkait pemuliaan hewan-hewan ternak ini kami belum. Yang ada Bapak Ibu sekalian itu upaya untuk
merubah undang-undang, merubah undang-undang usulan untuk merubah, bukan mengganti, tapi merubah biar prosesnya itu cepat. Undang-Undang Nomor 18 2009 Junto 41 2014, kita asosiasi mengenai para dekan juga peternak itu pernah audiensi dengan DPR untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada aturan yang sudah tidak relevan menurut persepsi para pengusul. Nah, masalah hasil memang belum, karena syarat dan ketentuan berlaku di DPR itu, kemudian juga waktunya mungkin nggak 2025, tapi Baik, terima kasih Pak Rahmat. Yang pertama bahwa betul sekarang juga obat-obat herbal itu sudah digunakan oleh peternak, tapi belum belum dilembagakan gitu misalnya untuk yang menangani itu. Contoh konkret misalnya, ketika sapi itu makannya kurang bagus, maka diberikan jamu. Itu sudah ada banyak orang yang dagang jamu untuk bagaimana pakannya bagus. Iya, betul. Ada juga begitu. Waktu kemarin PMK itu juga bisa ditangani ternyata dengan jeruk. Nah, itu juga ada herbal. Sehingga jeruk saat itu laku luar biasa pas PMK kemarin. Kemudian kalau kembung, sapi itu juga suka dikasih daun nangka. Nggak tahu juga dari mana peternak itu dapatnya, ilmu itu dapatnya. Tapi sembuh gitu. Nah, saya kira kalau ini diteliti nih oleh BRIN dan itu menjadikan sebuah rekomendasi untuk pemberiannya kepada para peternak, saya kira jauh akan lebih bagus. Ini juga menarik untuk dilakukan. Tapi pada fakta di lapangan sudah ada yang memberikan itu. Contohnya satu lagi ini daun katuk. Jadi ketika sapi itu ingin produksinya bagus dan kualitasnya bagus, itu dikasih katuk dan itu. Saya ingat emak-emak kan dulu ya suka dikasih katuk ketika kurang susu ketika menyusui anaknya. Emak-emak orang lain, maksudnya emak-emak orang lain. Dikasih ternyata itu bagus. Ternyata bagus. Nah ini juga ketika dikasihkan ke sapi itu juga bagus. Bahkan ada kan dulu rencana akan dibuatkan kapsul ya, dulu saya dengar juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah bahan sehingga kita ini bisa menggunakan yang tidak kimia saja semuanya, tetapi itu akan membuat sapi itu umurnya panjang dan kualitasnya bagus. Terima kasih Pak Rahmat atas masukan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi ini kalau dari rangkaian bicara ini, nanti dari BRIN mungkin bisa mengarah ke situ Pak ya. Bagaimana kita penelitian di peternakan. Mungkin kalau negara berkembang itu pamerannya itu produk herbal dari mestinya Indonesia begitu, karena ternyata kan perusahaannya Pak Rahmat juga begitu kan, pernah di pameran di luar negeri juga yang herbalnya sangat diminati, itu seru karena kita punya banyak keunggulan. Kira-kira begitu Pak. Ada penanya lain? Ada? Oh ya, silakan. Pertanyaan buat Pak Dedi. Dari nama dan dari lembaga mana? Berkaitan inovasi nasional. Pertanyaannya buat Pak Dedi, yaitu untuk peternakan sapi perah kan biasanya menghasilkan gas metana ya Pak. Nah itu udah ada mitigasi untuk mengurangi efek dari gas metana tanpa mengurangi produktivitas susu sapi perah. Terima kasih. Baik, ini soal lingkungan ya. Jadi yang pertama, kemarin itu sudah ada dari peneliti luar malah yang datang ke GKSI untuk bagaimana itu kita akan ada jual beli karbon ya pada saat itu. Ini juga menarik nih, karena memang sekarang ini satu ekor sapi itu menghasilkan per hari itu 8 sampai 12 kg. Nah, itu juga cukup banyak. Nah sekarang lagi dicoba diteliti bagaimana gas dari kotoran sapi ini bisa menghasilkan uang ya, bukan lagi menjadi masalah tapi bisa menghasilkan uang. Itu yang pertama ada. Nah saya kira ini BRIN nih malah ya sekarang dibalik lagi nih ke BRIN. Jadi yang kedua juga memang sekarang sudah ada mulai pengolahan tentang kotoran sapi ini, kemudian dengan memakai zat tertentu sehingga itu akan mengurangi cemarannya terhadap lingkungan.
Karena kan ini isu kepada rumah kaca ini kan sudah menjadi isu internasional. Nah sehingga saya malah balik lagi nih ke BRIN, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan situasi yang ada. Sehingga kita nih akan mengikuti program itu karena penting sekali. Tapi tadi bahwa sudah ada tawaran kepada kita untuk jual beli karbon dari yang dihasilkan oleh. Nah itu yang belum dibahas belum dibahas Pak Rio ya. Dan itu akan ada pertemuan lanjutan katanya untuk bagaimana kita ini bisa melakukan itu langkah-langkah seperti apa dan apa yang dibutuhkan dari teknologinya yang bisa melakukan. Begitu Pak Latif. Saya kira kalau ada BRIN punya langkah kemudian nanti digandengkan dengan orang yang akan melakukan pembelian itu, saya kira ini akan menjadi sebuah kerjasama yang bagus. Lanjut ya. Izin nambah Pak. Kami di BRIN ini kan sebenarnya periset ya Pak. Kalau kami nanti cari-cari hasil riset yang terkait itu dengan segala macam hitungan efektivitas ada Pak Bapak. Tapi kami ini kan tidak boleh memperbanyak, kami bukan bisnismen ya Pak. Seandainya nanti dari industri ada yang berminat untuk menyampaikan ke para peternak mungkin lebih mudah Pak. Karena kami kan memang benar-benar tidak boleh masuk ke arah bisnis ya Pak. Kami nanti buatkan suatu paket-paket kelas-kelas untuk kelas 3 sapi Pak, paketnya seperti ini, 5 sapi paket ini, 20 seperti ini. Tapi kan kami nggak boleh jualan Pak. Nah nanti kami titipkan ke Bapak atau masukin juga boleh. Mau kotoran ayam bisa, mau kotoran saya carikan Pak. Tapi kami nggak boleh jualan Pak. Jadi kami titip aja, silahkan. Nanti kalau papanya industrinya untung maka ya ada hitungan lisensi atau apa, silahkan nanti lisensinya masuk ke pemerintah juga. Jadi kami benar-benar perlu rekan-rekan dari asosiasi tentunya bisa pakai alternatifnya ini, mereka nanti bisa kita harus sering ketemu, nanti pertemukan aja nanti dia langsung ambil. Nah kira-kira itu Pak hilirisasi dari sini kami Pak. Dikit saya nambahin terkait dengan gas itu bisa menghasilkan 8 sampai 12 kilo. Artinya kalau 12 kilo satu tabung sekarang 205.000. Saya suka beli Pak, satu. Jadi itu kalau bisa bermanfaat. Bahwa itu sekalian, satu ekor ayam itu perlu kira-kira 30 gram sampai dengan 33 gram per ekor gas. Jadi kalau 10.000 tinggal ngalikan ketemu berapa dibagi 12 kilogram. Nggak boleh pakai yang 3 kilo gitu. Kenapa nggak boleh? Bayar polisinya mahal, mendingan pakai yang 12 kilo. Kalau yang 3 kilo kita pakai kandang, ditangkap polisi gitu. Hematnya 100.000, bayarnya 500.000. Pilih mana? Jadi yang saya ingin katakan, kalau itu benar, bukan kalau itu benar, nggak benar, tapi itu bagus, bersinergi. Karena memang keperluannya 33 gram. Memang kalau daerah kayak Parung itu bisa 28, 25. Tapi kalau dingin kayak di puncak atau di bawahnya bisa 33, 35 gram per ekor. Jadi memang besar biayanya itu. Gasnya sudah berapa, listriknya berapa, gitu Pak, kaitannya dengan gas gitu. Pak Denny mau nambahin barangkali? Ini saya juga kurang paham nih, apa ada hubungannya enggak? Bahwa memang sekarang ini kotoran sapi itu sudah dibuatkan biogas. Nah biogas di Lembang itu Pak, di koperasi kami itu sudah 1.200 orang yang menggunakan itu. Nah jadi biasanya kotoran sapi itu ketika dibuang ada persoalan, maka dibuat biogas. Kemudian nanti bioslurinya itu sudah menjadi pupuk yang matang. Dan ketika diuji coba kepada tanaman itu luar biasa bagus. Nah saya kira ini ada juga di Jawa Timur itu ada satu koperasi sudah 6.000 biogasnya. Jadi kotoran sapi yang asalnya menjadi masalah malah menjadi berkah. Saya di rumah sudah nggak pakai LPG lagi, jadi sudah semuanya memakai kotoran sapi. Jadi kalau bapak ibu mau masak ke rumah saya nggak usah bayar karena ini sudah memakai kotoran sapi. Dilempar. Ya. Nah malah sekarang ini ada yang saya buatkan sekarang yang baru programnya adalah 40 meter kubik dan itu bisa dipakai untuk 6 rumah. Nah ini juga
ada kaitannya barangkali dengan pengurangannya jatah seperti yang sama. Dan sekarang Lembang sudah membuat lagi yang baru, sekarang ada 40. Ini dengan programnya pemerintah membuat biogas yang skalanya mulai dari 4 orang sampai dengan 10 orang untuk satu digester biogas. Itu Pak. Pak, nanti Pak, terima kasih. Ini luar biasa ya, Pak Sugeng kalau tutur. Jadi kalau orang yang biasa tidak memelihara sapi perah, kemudian dikasih memelihara sapi perah, itu belum tentu mau. Kenapa? Karena memelihara sapi perah itu memang dari subuh sampai dengan sore, itu memang kita akan bergelut dengan sapi. Sehingga memang harus orang yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap sapi, kemudian juga kerja keras. Sehingga kalau dengan cara dan konsisten ya, sapi itu Pak kalau mau merah ditendang, bisa digini ditendang gitu untuk bangunnya, itu turun susunya akan turun. Ini luar biasa. Jadi sehingga di beberapa tempat itu kalau membangunkan sapi itu dikasihnya dengan rumput. Nah, kasih sayang, kerja keras, konsistensi seperti ini belum tentu bisa dilakukan di yang lain. Nah, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, karena sejak zaman Belanda masuknya sapi ke Indonesia di 3 wilayah ini, sehingga ini sudah menjadi habit, sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan ya, kultur yang memang kita ini sangat sayang dengan sapi. Nah, sapi itu jangan salah Pak, sapi itu adalah istri kedua bagi bapak yang ada di rumah. Nah, dengan cara seperti itu, sapi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah membaca. Ya, ada Pak beberapa dinasnya yang juga minta ke GKSI untuk dikirim sapi ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, tapi emang nggak berkembang. Karena tadi harus dengan hati. Kalau nggak dengan hati, mengurus sapi itu tidak akan pernah sukses. Jadi hatinya harus hati sapi dulu, baru itu bisa sukses. Baik Bapak Ibu, itu kita jadi tahu ya, ternyata beternak pun butuh suatu kebiasaan, suatu kultur ketelatenan dan rasa cinta gitu ya, khususnya di sapi perah. Sehingga ada dulu waktu saya kuliah, waktu saya mahasiswa pernah kumpul mahasiswa peternakan seluruh Indonesia, ada mahasiswa peternakan yang belum pernah melihat sapi perah padahal calon-calon peternakan itu di daerah tertentu. Seperti itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu, ini ada penanya lain nggak? Sudah habis ya waktunya ya? Cukup, baik. Jadi dari dialog kita hari ini, syukur alhamdulillah kita banyak hal yang perlu kita catat. Tapi paling tidak saya bisa mencatat bahwa dengan ada hadirnya BRIN peneliti, kita bisa menindaklanjuti suatu kolaborasi gitu ya Pak Sindung ya, kolaborasi antara lembaga penelitian dalam hal ini BRIN dengan industri. Dan kami siap untuk menjembatani Pak, siap untuk lanjut berikutnya. Dan Pak Denny juga sudah komit itu, tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi Pak Sugeng, kalau biasanya Pak Sugeng bicara harga-harga peternak rugi, terima kasih Pak, hari ini kita bicara sesuatu yang berbeda. Ya, kita bicara tentang teknologi, dan Pak Sugeng tadi sudah bicara tentang bagaimana ayam yang dulu 35 hari baru berapa 1,5 kilo dan sekarang sudah 35 hari 2 kilo lebih. Itu satu lompatan yang luar biasa. Di sapi perah juga terjadi. Itu semuanya adalah berkat kerjasama semua pihak, bukan peternak itu sendiri, tapi juga ada perusahaan obat hewan, breeding, pabrik pakan, dan juga tentu saja para peneliti. Oleh karena itu, mari kita dukung forum kolaborasi ini untuk menindaklanjuti untuk hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila hal kurang berkenan. Kami ucapkan bisa kembali ke tempat semula. Bapak dan Ibu, luar biasa pertemuan kita hari ini. Walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, namun tidak mengecilkan dari esensi kegiatan ini sendiri. Terima kasih kepada PT Songolas Distribution Service untuk seminar hari ini. Bapak dan Ibu yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Dan juga Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan buku-buku terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan, bisa menghubungi Mariam. Dan untuk yang nanti siang mau ikut kegiatan Indonesia, seminar Indonesia Pet Industry Outlook, itu bisa datang jam 1:30. Acaranya gratis di sini.
Baik dan Ibu, untuk sholat Jumat nanti akan diinformasikan ada di ruang mana, saya tadi catatannya di luar. Jadi nanti bisa di luar saya sampaikan. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.